Ya, jadi yang kalian akan latih dengan tutor kalian atau secara mandiri terlebih dahulu adalah kalian bisa menentukan satu topik, yaitu satu orang yang memberi pengaruh dalam hidup kalian ya, baik secara pengetahuan, baik secara spiritual gitu ya, atau dalam kalian memandang education. Seperti sekarang ini online learning, kemudian apa strategi-strategi yang kalian harus lakukan di dalam online learning supaya kalian tetap engage gitu ya. Nah, satu orang ini bisa jadi adalah your lecturer, it could be also your parents, it could be also your best friend gitu ya. Tapi jangan mantan ya. Semoga mantan kan sudah in the past gitu ya. Tapi kakak tingkat mungkin yang bisa mensupport kalian gitu ya. Nah, kalian akan bikin draft dulu tuh. Nah, itulah yang akan kalian diskusikan dengan mentor kalian. Gitu ya. Kemudian latihan sendiri untuk apa namanya? Untuk presentasinya begitu ya. Durasinya 2 sampai 3 menit. Seperti apa? Assignment waktu itu yang saya minta untuk kalian lakukan juga ya, 2 sampai 3 menit saja. Kalian bisa berkreasi dengan audio, sound system, lagu-lagu dan sebagainya terserah gitu ya. Atau kalian mau bikin ada running text-nya juga boleh gitu ya. Tapi yang saya nilai adalah your speaking skill and then also the content. Nanti saya akan deskripsikan secara jelas tentang tentang apa yang harus kalian record gitu ya di Moodle ya nanti ya. Oke. Nah, any questions about your assignment guys? Ini 2 minggu ya waktunya, jadi preparation-nya cukup lumayan ya untuk kalian bisa persiapkan speaking test kalian ini. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Mahasiswa seperti itu ya, kalau ditanyain ada pertanyaan, tidak ada. Tapi nanti giliran mau melakukannya, baru mau ngerjain, Miss, ini, Miss. Seperti itulah mahasiswa ya. Padahal namanya maha gitu ya. Berarti harusnya sudah berpikirnya sudah cepat, dek, 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 dek ke depan, oke. Ya sudahlah, oke. Ya, nah kemudian di dalam videonya kalian juga jangan lupa menggunakan tenses yang kalian sudah pelajarin. Mulai dari awal simple present, the simplest present in the world, in English world gitu ya. Simple present, kemudian present continuous, ya. Kemudian past tense dan juga past continuous tense yang sudah kalian pelajarin juga pagi ini gitu ya. Nah, jadi ketika kalian membuat draftnya, pikirkan apa yang kalian bisa tuliskan mengenai this influential person in your life gitu ya, dengan dengan menggunakan semua skill, semua tenses skills yang kalian sudah pelajarin, sehingga kalian punya skill dalam bahasa Inggris juga bisa meningkat. Oke? Ya, oke. Ya, I think that's all first. Now let's jump into the assignment that you have done in the Moodle. In the Moodle gitu ya. Let's start with ya. Ini dia. Can you see my screen, guys? Yes, ma'am. Yes, okay. This is it ya. Unit 5 past continuous tense. Nah, kenapa langsung Kenapa kita ngomongin past continuous? Tapi di videonya ada perbedaan kan ya? Simple past dan past continuous. Can anyone say to me or say to us, ya, what would be the big difference between the use of past tense, simple past gitu ya, simple past tense and past continuous tense? Bedanya di mana? Dela, ma'am. Yes, Dela. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya, ma'am. Kalau misalnya past continuous tense itu diikuti oleh be plus verb ing.
Sementara kalau past tense itu langsung diikuti verb to, Ma'am. Oke, good. Atau was kalau misalnya tidak ada kata kerjanya. Oh, oke, good. Was atau were itu adalah be, to be-nya gitu ya. Kalau tidak ada kata kerja. Oke, give virtual clap for Della. Kenapa harus selalu PIC yang menjawab? Kenapa nggak ada bukan PIC tapi PID? Ayo, PID-nya siapa? PID apa? Deputy. Jadi wakilnya PIC. Oke. Tapi yang pasti nanti Della juga loh yang menuainya gitu ya. Nanti murid-muridnya Della juga akan aktif menjawab. Karena apa yang kalian tabur sekarang, itu nanti juga yang akan kalian tuai. Amin ya Della. Murid-muridmu pasti sayang kamu, dan murid-muridmu pasti juga akan menyenangkan hatimu seperti kamu menyenangkan hati saya dan hati Tuhan. Amin, Ma'am. Amin. Ya, jadi bedanya betul ya. Jadi kalau past, karena namanya simple past gitu ya. Jadi we only simply think about the verb gitu ya, kata kerjanya saja. Kemudian kata kerjanya tinggal diganti dengan tambahan ed, atau kalau misalnya irregular gitu ya, masih ingat ya dari videonya ya. Kan ada dua ya, regular verb dan irregular verb. Kalau irregular berarti verb yang nggak biasa, nggak normal, istilahnya penggunaannya tidak normal atau tidak biasa, sehingga ketika kita menggunakannya dalam kalimat yang harusnya eat misalnya menjadi ate ya, yang harusnya go menjadi went gitu ya, dan seterusnya. Itu irregular verb. Tapi kalau regular itu artinya apa? Regular artinya, kalau irregular tadi artinya tidak biasa digunakan, tidak biasa. Kalau regular artinya Biasa digunakan. digunakan, iya gampang banget kan, ya. Nah, kalau yang biasa digunakan ya tinggal kita tambahkan aja dengan ed di belakangnya atau id gitu ya. Misalnya play menjadi played. Kemudian apalagi Phoebe? Phoebe menjadi Phoebe gitu ya. Bisa nggak Phoebe menjadi Phoebe? Emangnya Phoebe kata kerja gitu ya. Yang ditambahkan id ya cuman kata kerja bisanya gitu kan ya. Sweep menjadi, kalau sweep beda. Sweep the floor itu ya, sweep the floor. Your routine activities every day hopefully. Sweep itu menjadi swept, bukan swept with ed, bukan. Karena sweep adalah termasuk irregular verb. Nah, jadi ketika kalian belajar simple past ataupun past continuous tense, guys, kata kerja yang menjadi kata kuncinya gitu ya, sehingga kalian perlu do extra miles untuk kalian mencari sendiri di internet ya. Banyak sekali contoh-contoh kata kerja yang termasuk dalam irregular maupun regular verbs gitu ya. That's your job, that's your hard work guys gitu ya. Kemudian kalau past continuous tense kita tinggal menambahkan di kata kerjanya juga tambahan ing di belakangnya dan tambahan to be di depannya gitu ya. I was cleaning the house gitu ya misalnya. I was playing the music instruments gitu ya. Oke. As simple as that, the difference between past tense and past continuous tense gitu ya. Dan ini adalah exercise yang kalian sudah kerjakan. Ya, kita langsung aja kita discuss yang ini ya. Oke, so from the text above, choose the best option in the brackets. Have you all done with this, guys? Done, Ma'am. Done. Oke, very good. Oke, yuk kita bareng-bareng yuk menjawabnya ya. Andre's school was not atau was helping him a lot when he faced atau is facing some problems. Anyone would like to say something or answer this? Ingat-ingat
ketika kalian belajar tadi past continuous tense gitu ya, itu ketika kita menggunakannya dalam kalimat biasanya itu ada 2 clause atau ada 2 klausa gitu kan ya. Yang pertamanya adalah 2 klausa ini mengarah ke activity, dua activities gitu ya. Yang pertama adalah a continuous activity, kemudian yang kedua adalah the interruption gitu ya. Activity yang terjadi ketika aktivitas sebelumnya masih berlangsung, kemudian ada interupsi kegiatan yang tiba-tiba terjadi gitu ya. Masih ingat ya tentang hal itu? Masih? Oke. Nah, untuk yang nomor 1, kira-kira jawabannya yang mana? Was and face. Was apa? Was Was? help. Was sama face. Oh, was sama face gitu ya. Oke, good. Yes. Andre's school was helping him a lot. Andre's school was helping him a lot when he faced some problems. Yes. Kenapa enggak he is facing, Carmel? When he is facing some problems. Karena Ya. Karena ini mem apa sih? Bukan dilakukan pas itu gitu loh, Mem. Apa sih? Betul. Ada interruption tadi, ya kan ya? Ada kegiatan yang masih continuously happen, continuous activity. Ada lagi, ada juga activity yang interrupt, ya. Waktu kegiatan yang sebelumnya masih berlangsung, masih continuously happen, kemudian tiba-tiba terjadi atau tiba-tiba ada kegiatan yang lain yang menginterupsi gitu ya. So which one is the interruption? Is it Andre's school was helping him atau when he faced some problems? Start it from when ya. Mana yang menginterupsi? Atau mana kejadian yang sebelumnya sudah sedang berlangsung? Yang helping. Ya. Yang helping, yang was helping tadi itu adalah kejadian yang sedang berlangsung, kemudian ada interupsi when he faced some problems. Gitu ya. Oke. Andre's school was helping him a lot when he faced some problems. Tetapi secara konteks, sebentar ya, Andre's school was helping him a lot when he faced some problems. Oh, maaf. Ada yang melihat ini ada keganjalan nggak? Kalau misalnya jawabannya adalah when he faced some problems. Jadi ceritanya adalah si Andre ini dia sedang mengalami masalah gitu kan ya. Nah, kemudian konteks kalimat ini mengatakan bahwa sekolahnya Andre, dalam hal ini mungkin gurunya Andre atau kepala sekolahnya Andre, sangat membantu dia ketika dia mengalami masalah. Jadi yang mana yang menginterupsi sebenarnya? Jadi yang mana duluan kejadian yang atau aktivitas yang terjadi sebelumnya apa? Yang mana duluan yang terjadi? Si Andre mengalami masalah atau sekolahnya Andre membantu dia? Andre mengalami masalah. Betul. Jadi ini sebenarnya ini ya, kayaknya ini ada kesalahan teknis gitu ya. Jadi harusnya si Andre sedang mengalami, maksudnya sudah mengalami masalah terlebih dahulu gitu kan ya. Baru kemudian sekolahnya, gurunya, kepala sekolahnya, konselor di sekolahnya membantu dia dengan sangat baik gitu ya. Sehingga dia akhirnya bisa
selesai dari masalahnya misalnya gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana Bu? Berarti gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu berarti Andre's school helped him a lot while he was facing some problems. Harusnya seperti itu. Ya, siapa yang menjawab seperti itu? Andre's school helped him a lot with ed ya. While he was having or facing some problems. Kenapa while Bu? Kenapa kok nggak pakai when saja? Gitu ya. Nah, while ini sebenarnya identik dengan kejadian yang sedang berlangsung atau masih sedang berlangsung ketika ada interupsi. Gitu. Nah, sedangkan when ya, penggunaan when dalam klausa ini itu biasanya identik dengan kejadian yang menginterupsi kejadian sebelumnya, begitu. Ya. Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, please take notes ya. Jadi jawabannya yang tadi, Andre's school helped him a lot while he was facing some problems. Makanya ketika kalian membaca nanti kalimat-kalimat setelahnya, setelah ini, kalian harus perhatikan yang mana duluan, kejadian mana yang terjadi duluan, kemudian yang mana yang menginterupsi. Kalau yang menginterupsi berarti biasanya akan menggunakan when tadi. When, kemudian kata kerja dengan bentuk kedua gitu ya. Oke, number 2. Siapa yang mau coba number 2? Who wants to try number 2? I cannot see from here, guys. Apa ini senyum-senyum? PIC ini ya, mengalah dulu ya saat ini. Walaupun pasti pengen jawab tuh. Yuk, yang lain dong. Hey, Mom. Ya, siapa ini? Halo? Phoebe. Oh, Phoebe. Ini PID-nya nih. Setelah PIC jadi deputy. Yes, Phoebe. Ibu Wita was offering Andre some extra lessons because he failed the test. Okay, very good. Ibu Wita was offering Andre some extra lessons because he failed the test. Oke. Ya, jadi kegiatan mana yang duluan terjadi, Phoebe? Yang Andre gagal itu, Bu, yang he failed. Oh, oke. Ya, he failed, yes. Terus kemudian yang interupsinya adalah? Yang Ibu Wita was offering Andre some lesson. Lessons. Oke, ya, good ya. Nah, betul ya, yang duluan terjadi adalah si Andre-nya, Andre lagi ya? Oh ya benar. Andre sedang melakukan atau lagi tes nih ya, dalam kondisi tes. Kemudian dia tahu bahwa dia sudah failed gitu ya. Nah, kemudian ada interupsi. Ibu Wita was offering Andre some extra lessons. Very good. Nah, di sini kata penghubungnya itu adalah because ya. When, because, ataupun while tadi. Ya, bisa juga digunakan dalam konteks kalimat menggunakan past continuous tense. Ya, walaupun because di sini sebenarnya nggak very strong ya. Yang paling common atau yang paling biasanya digunakan dalam kalimat yang memiliki dua klausa gitu ya. Itu biasanya ketika ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, when atau while. Cuman tadi saya sudah jelaskan bedanya kalau kita menggunakan when dan bedanya ketika kita menggunakan while. Ya. Nah, ini seperti ini nih. While I was teaching you right now, my daughter put a letter under my door. Jadi interupsinya, my daughter put a letter under my door while I was still teaching you. Nah, itu dia menginterupsi pembelajaran kita. Oke ya, next. Yuk, yang ketiga. Who blank 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 at the schoolyard. Sorry. Who blank 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 at the schoolyard when I studied hard for the test? Were Andre and his friends blank blank blank
that. Oke, were-nya sudah di depan. Oke, siapa yang mau coba? Kecuali PIC, PID? Oke, anyone? Yes? Who are you? Andreas. Yes, Andreas ya. Oke. Yes, go ahead. Who was cheating at the schoolyard when I studied hard for the test? Were Andre and his friend doing that? Okay. Yeah, doing that. Okay, good. Who was chatting at the schoolyard when I studied hard for the test? Were Andre and his friends doing that? Ya, okay, good. Benar ya? Ada pertanyaan nomor 3 ini? Mana kejadian yang duluan terjadi? Ada beberapa orang yang chatting atau when I studied hard for the test? Tes dulu. Tes dulu. Oke, kalau tes dulu berarti ini sudah benar belum? Pakai when. Kenapa? Ada jawabannya di atas ya, Andreas. Hah? What is it, Andreas? Will. Oke, will kayak nomor 1. Iya benar, while bukan will, while. Ya, oke. Yes, very very good ya. Harusnya while bukan when karena study hard-nya tadi yang seperti kata Andreas ini sudah kejadian duluan, kemudian gurunya mungkin ngeliatin, bukan gurunya, dia ngeliatin teman-temannya sedang ngobrol di schoolyard gitu ya. Yes, it's supposed to be while. So who were chatting at the schoolyard while kalau while I studied hard atau I was studying hard? Siapa yang bisa membantu? Tadi konteksnya ya, kalau when, kemudian verb-nya, kalau when ya, kalau when clause itu verb-nya akan berubah menjadi kata kerja kedua. Makanya when I studied. Tapi kalau while, itu bukan diikutin dengan subjek kemudian kata kerja kedua, tetapi akan diikutin dengan while I was. Yes, while I was studying hard. Kalau ada was berarti study-nya ada tambahan in-nya. So, itu ya, while I was studying hard for the test. Okay, please correct your sentences if your answers are not correct. Ya. Kalau tadi jawabannya hanya mengikuti kalimat ini tanpa secara kritis menganalisis lagi kalimatnya, maka kalian pasti jawaban kalian salah tuh tadi. Betul ya? Oke. Number 4. Blank, blank, blank. Andre, blank, blank, blank. Reluctantly. Reluctantly itu apa? Reluctant. Reluctant itu artinya jarang. Ya, jadi Andre reluctantly blank, blank, blank his own lunch when his mother scolded him for being lazy. Scolded. Scolded itu apa? Scolded. Diomeli, Bu. Iya, betul. Ya, karena sudah lama dia mamanya mendapati si Andre ini kok sudah kebiasaan gitu ya. Males gitu ya. Kemudian si mamanya sudah nggak bisa menyetop kesabarannya. Oke. Ya, oke. So, what would be the answer for number 4? Kejadian mana yang terjadi duluan? Kemudian mana yang menginterupsi? Number 4 ini lebih gampang nih sebenarnya dari nomor 3 tadi. Oke, anyone?
Serang prepare Diomeli duluan. dulu, Bu. Baru Siapa? Andre malas, Bu. Siapa? Mareti, Bu. Halo? Mareti, Bu. Oh, Mareti. Ya, Mareti. Ya, silakan Mareti. Jadi kalimatnya, jadi Andre reluctantly prepared his own lunch while his mother was scolding him for being very lazy. Oh, jadi Andre Andre Tidak pakai was, Bu. nggak pakai was. Karena Oke. itu, ya, Bu. Yes. Karena dia Yes. dimarahi dulu, baru akhirnya dia malas. Oh, oke. So Andre reluctantly prepared atau preparing? Prepared, Bu. Prepared his own lunch while his mother Was scolding him for being very lazy. Oke. Jadi mana kejadian yang duluan, Mareti? Diomeli dulu, Bu. Karena diomeli makanya dia malas, Bu. Konteks kalimatnya bukan seperti itu sih. Konteks kalimatnya di sini adalah si Andre ini dia jarang mempersiapkan makan siangnya sendiri gitu ya. Kemudian si mamanya ini karena sudah nggak sabar nih ya, sudah berkali-kali Andre ini nggak pernah bisa untuk mempersiapkan makannya sendiri, padahal dia udah gede gitu loh. Kemudian si mamanya marahin si Andre, gitu sih konteksnya. Berarti salah, Bu. Berarti benar, Andre was reluctantly preparing his own lunch when his mother scolded him for being very lazy, Bu. Iya, oke, ya. Berarti jawabannya ada was-nya nggak di awal? Andre was preparing atau prepared? Ya, prepared atau preparing? Preparing. Oke. Yes, oke, good ya. Jadi benar ya, Andre was reluctantly preparing his own lunch when his mother scolded him for being lazy. Gitu ya. Oke. So I think we have finished. Oh, this one. Ada pertanyaan dari ini, exercise yang ini selanjutnya? Kalau yang nomor 5 ini, Andre's school is a good school, that's why the school was offering help when his parents complained about, loh, mana pertanyaan? Oke. Ya, ini sudah benar ya, karena memang sudah tidak ada pertanyaannya nomor 5. Oke, yang ini. When the school paint blank 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 their walls last year, they blank 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 non-toxic paints for the sake of the students' health. Non-toxic paints ya, for the sake of the students' health. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? When the school was painting atau when the school painted last year? Yang mana kejadian yang duluan terjadi? Non-toxic itu cat yang nggak berbahaya. Ayo. Oke, baiklah. Kalian akan diskusikan ini dengan tutor kalian juga ya, termasuk yang yang modul 4. Yang modul 4 dimulai dari passage yang mengenai Della and Dennis ya. Oke, coba saya share. Oke, can you see this? Nah, ini ya. Ya, dari mulai page 2 ini yang tentang Dina and Dennis ya. You will also discuss about this with your tutors. Termasuk juga dengan pertanyaan-pertanyaannya yang ini. Dan yang tadi yang kita belum selesai membahas. Oke, guys? Oke? So, there are 2 exercises that you will need to discuss with your tutors, and then when we come back again next week, we will start doing another activity and another tenses. Okay, up to this point, any questions mengenai si present continuous tense? Past continuous tense, penggunaannya dalam kalimat?
Oke, saya lihat jamnya dulu. Oh, di sini nggak kelihatan ya. Ngelihat jamnya ini masih tersisa berapa menit? Yes, Andreas, you raise up your hands. Yes, ma'am. Mau Mm. make sure aja, ma'am. Jadi Yes. kita harus kayak misalnya dalam kalimat harus mengetahui dulu mana yang terjadi Kejadian. dulu, Mm-mm. terus baru yang kedua. Terus Mm-mm. yang pertama kejadian itu baru pakai present past continuous Yes. atau Betul, betul. Baru Oke, nanti ma'am. ada interupsi, kalau ada interupsinya gitu ya, kejadian yang setelah sesuatu yang sudah terjadi, maka kita akan menggunakan when clause gitu ya. Tetapi ketika kejadian itu sudah berlangsung, masih sedang berlangsung di masa lalu gitu ya, kita akan menggunakan while. Gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya, Andreas? Nah, Masih meraba. masih meraba. Oke. Mari kita lihat contohnya lagi ya. Saya sudah bentar. Oh iya, ini kan pakai ini ya, apa namanya? Saya harus matiin dulu nih. Nggak bisa berarti. Oke. Oh iya benar, yang tadi. No. Ya, this one nih. Can you see my screen now, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oke, sebentar. Nah, ini juga yang akan saya minta untuk kalian practice lagi ya. So the more you practice, the more you see the context of the sentences ya, the more you will understand. Just like what Andre, saya masih meraba Bu gitu ya. Nah, ketika kalian mempelajari ini nanti ya, practice at home gitu ya. Ini saya sudah juga post linknya di Moodle gitu ya. Kalian tinggal klik, kemudian kalian akan mendapatkan practice ini. Nah, ini juga adalah kalimat-kalimat di mana kalian bisa melatih diri kalian apakah kalian perlu menggunakan past simple tense atau past continuous tense gitu ya. Nah, tinggal kalian mengisi, kemudian kalian juga bisa ngecek nih, apakah jawaban kalian benar atau enggak. Misalnya arrived, when you arrived, and then who was there, gitu ya misalnya. Benar enggak? Oh, benar. Kalau salah nanti pasti ada yang salah, kemudian show the answer. Ini adalah online web gitu ya, yang kalian bisa gunakan sebagai praktis, dan juga masih ada praktis-praktis selanjutnya kalau misalnya kalian mau terus mempelajarinya. Nah, cuman di sini masih belum ada yang while. Nanti saya carikan yang while ya. Jadi kalian akan bisa melihat bedanya antara the use of when in the class and the use of while in the class. Oke? Ya. Oke, I think that's all guys. That's all for today's class. So right after this, you are going to try to do your practice. Ya, ini kalian sampai jam berapa sih? Sampai jam 11 kan ya? 10.30 ya, 10.30. Karena nggak ada break time gitu ya. Untuk kelas intermediate English. So, excuse me, no, I haven't. So guys, after this, you will do your exercise ya, using the web just like what I just shared with you. And then I will share one more that is using while clause in the clause. Okay. And the submission will be until next week. The submission of the assignment. Actually, you don't need to submit though. Because this is online practice. Jadi kalian sendiri yang bisa ngelihat hasilnya. Gitu ya. Seperti kalau kuis, kalian bisa ngelihat kan ya, apakah jawaban kalian betul atau salah. Waktu kalian mengerjakan kuisis, benar nggak? Kalian sendiri juga bisa ngecek nggak? Kalian jawabannya benar atau salah? Yes, ma'am. Oh, bisa. I thought that it was only me who can know the answers when I do my quizzes. Okay. Yeah. I think that's all, guys. So please
work with your tutors, practice your speaking test also, which will due in 2 more weeks, 2 minggu lagi. Jadi kalian bisa masih punya waktu untuk bikin draftnya, consult with your tutors, practice, okay? So this semester for your intermediate class, you will need to do practice, written practice, and also oral practice. Okay? Any questions, guys? Any questions? No, oke. Harusnya tadi mau breakout room ya, tapi karena kita harus membahas procedure yang di awal tadi untuk absen dan segala macam gitu ya. Jadi kita postpone ya. We postpone our breakout room, your conversation skills next week ya. Oke. Okay, I think that's all for today. We are going to close our class. May I ask Jepta to lead us in a prayer, Jepta? Boleh ya, Jepta? Halo? Hello, Jepta? Are you here? Hello? Any problem with my mic? Any problem with my mic, ma'am? Okay. Beatrix yuk, Beatrix. Iya, Luh kan? Luhnya tadi sudah ini lead the prayer in the morning. Untuk doa Leslie. penutup giliran Leslie. Leslie, ma'am. Oh, beda ya. Luh itu beda sama Leslie. Saya masih belum paham. Oh, oke. Ya, Leslie. Okay, our class, please let's pray together. Our Father in heaven, thank you for today. We have to study English class. Please bless us. Please bless our activity. Thank you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Okay, thank you everyone. Don't forget after this, you will do your assignment that I have posted on the Moodle, okay? Yeah? Okay, bye-bye. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. God bless you. God bless you.